Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Suara dari cahaya ini membuat kedua monster darah itu langsung berlutut, dan kemudian diam tidak bergerak. Bahkan mereka tidak lagi menyerang Dewa Neraka, dan juga dua dewa lainnya. Dewa Neraka yang memperhatikan tingkah aneh kedua monster itu segera memastikan, kalau suara dari dua cahaya tersebut berasal dari tuan mereka. Gawat, kalian cepatlah bunuh mereka, teriak Dewa Neraka yang tersadar, kalau kedua cahaya itu dapat membuat kedua monster darah ini menjadi lebih kuat. Makhluk rendahan seperti kalian, itu berani sekali menyerang bayahanku di saat aku masih ada. Sungguh lancang, ucap suara dari cahaya itu dengan dingin. Sebuah sinar terpancar keluar dari cahaya tersebut, dan menerbangkan ketiganya hingga mundur ratusan meter dari tempat mereka sebelumnya berada. Wajah Dewa Neraka menjadi sangat jelek saat dia merasakan sinar tersebut, dan itu sudah dapat dipastikan kalau tuan dari monster darah ini, ternyata sangatlah kuat dan mungkin lebih dari apa yang mereka pikirkan selama ini. Lihat dan tunggulah kematian kalian. Lebih baik kalian mengucapkan kata-kata terakhir sebelum kalian mati, ucap cahaya tersebut. Setelah berbicara, cahaya itu langsung masuk ke dalam tubuh kedua monster darah itu. Setelah dua cahaya itu masuk ke dalam tubuh monster darah tersebut, keduanya membelalakkan mata mereka, sebelum mereka terlihat kesakitan dan menjadi segumpalan darah yang sangat banyak. Dua gumpalan darah itu pun menyatu menjadi satu, dan langsung membentuk sesosok manusia dengan tubuh berwarna merah darah, serta sayap darah yang ada di punggungnya. Wajah Dewa Neraka dan kedua dewa lainnya menjadi gemetar, saat mereka merasakan energi yang dikeluarkan oleh manusia darah tersebut. Wujud yang sempurna, ucap manusia darah itu dengan senyum menyeramkan tampak pada wajahnya. Kakak, dia, seru Dewa Kehancuran dengan terkejut. Iya, dia hampir menjadi sempurna, dan kekuatannya memang lebih kuat dari saat mereka terpisah, ucap Dewa Neraka. Dewa Neraka yang sudah mencapai ranah setengah Dewa Kaisar tingkat awal itu, dapat merasakan kalau manusia darah ini sudah berada satu level yang lebih tinggi darinya. Dan dari sini juga dia mendapatkan kesimpulan, kalau monster darah ini tidak dapat meningkat terlalu jauh, meskipun mereka telah bergabung menjadi satu. Terima kasih Tuan, bawahan ini akan melaksanakan tugas Tuan dengan sangat baik, ucap manusia darah, yang sekarang telah memiliki kecerdasan lebih baik dari monster darah yang sebelumnya. Ronde kedua akan kita lanjutkan, dan sejauh mana kalian bisa bertahan? Ucap manusia darah itu sambil menatap ketiganya dengan mata yang lebih tenang tanpa sedikit pun merendahkan. Hanya saja, mata itu sekarang menatap ketiganya seperti menatap mainan, dan bahkan sudah siap untuk mereka mainkan kapanpun yang mereka mau. Wush! Awas! Teriak Dewa Neraka. Dewa Neraka yang sadar setelah manusia darah itu menghilang, manusia darah itu langsung muncul di depan Dewa Kematian. Lalu Dewa Kematian segera menggerakkan pedangnya ke depan, itu untuk menangkis sesuatu yang menurutnya datang dari depan. Dan, boom! Benar saja, setelah Dewa Neraka membuat gaya menangkis, sebuah pukulan kuat mengenai tepat di tengah pedangnya. Akibat hal itu Dewa Neraka dan dua lainnya mundur beberapa langkah ke belakang karena hentakan dari pukulan tersebut. Hebat! Kamu memang hebat. Ini membuatku sangat bersemangat, ucap manusia darah itu sambil menjilat tinjunya yang tadi dia ayunkan. Kalian bantulah aku dari belakang, dan tetaplah waspada, ucap Dewa Neraka dengan serius kepada dua adiknya itu. Tapi Kak, wajah keduanya agak tidak bisa menerima semua ucapan kakaknya itu. Jangan membantah. Kalian bukan lagi lawannya. Dan aku memiliki harapan kepada kalian, jika sesuatu hal buruk terjadi padaku. Ucap Dewa Neraka dengan serius. Kakak, kamu, wajah Dewa Kematian benar-benar jelek saat berbicara,
tapi Dewa Neraka sudah maju menghalangi serangan dari manusia darah itu lagi. Dan yang lebih membuat keduanya tertekan adalah kecepatan pertarungan yang mereka lihat. Itu benar-benar jauh dari kekuatan yang mereka miliki sekarang. Kemudian perasaan lemah dan tidak berdaya muncul di hati keduanya. Sejak dulu kakak mereka selalu melindungi mereka, bahkan kakak mereka selalu mengutamakan keselamatan dan juga perkembangan mereka daripada dirinya sendiri saat itu. Kenapa kami masih saja lemah? Ucap Dewa Kehancuran dengan air matanya Tang sudah jatuh ke wajahnya. Pasti dua saudara kita yang lain menertawakan kita saat ini, gumam Dewa Kematian. Dewa Kematian tersenyum tipis, tapi senyumnya itu tidak ada sedikit pun makna bahagia. Dia benar-benar terlihat sangat menyedihkan sekarang. Untuk sementara waktu, keduanya melihat pertarungan Dewa Neraka dan manusia darah dengan serius. Lalu keduanya tiba-tiba saja saling mengangguk, dengan makna yang hanya mereka berdua sajalah yang mengerti. Aku bisa merasakan suara itu dari depan. Dengan menggabungkan kekuatan kita, mungkin kita dapat membuka ruang di sana dan melihat apa itu, ucap Dewa Kematian. Lia, sepertinya dengan begitu, maka kita bisa membantu kakak. Dewa Kematian dan Dewa Kehancuran tersenyum, lalu mereka mengumpulkan energi secara penuh, dan langsung terbang dengan kecepatan penuh ke arah depan. Ini saat Dewa Neraka dan manusia darah itu sedang bertarung. Wush! Hahaha, sepertinya dua saudaramu itu telah pergi untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri. Ternyata persaudaraan kalian hanya sebatas ini saja, ucap manusia darah dengan jijik sambil menatap Dewa Neraka. Kamu hanya makhluk yang baru saja memiliki otak, dan mana mungkin kamu bisa dibandingkan dengan kami yang telah lama memiliki otak. Lagi pula kamu itu hanyalah budak, dan bahkan tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Jadi jangan terlalu sombong saat berbicara tentang persaudaraan di hadapanku, balas Dewa Neraka. Dewa Neraka bukannya marah, tapi malah mengejek balik manusia darah tersebut. Bagaimanapun juga Dewa Neraka lebih mengerti sifat adik-adiknya ini, yang telah lama hidup bersamanya. Dan meskipun keduanya melarikan diri, Dewa Neraka tidak akan mempermasalahkan hal tersebut. Karena memang itulah yang diharapkan oleh Dewa Neraka. Jika kalian bisa terus hidup, aku bisa mati dengan bahagia, ucap Dewa Neraka dalam hatinya. Dan, boom, dasar makhluk menjijikan. Berani sekali kamu menghinaku, teriak manusia darah dengan, itu setelah dia marah mendengar ucapan Dewa Neraka. Hahaha, ternyata kamu bisa marah juga ya, ucap Dewa Neraka dengan senyum di wajahnya. Dari tubuhnya ini, itu tiba-tiba saja keluar 5 aura yang sangat mirip dengan keempat saudaranya tersebut. Aura tersebut adalah energi kematian, energi kehancuran, energi jahat, dan energi api iblis yang mewakili kebencian, dan ditambah energi neraka atau alam bawah yang merupakan energi miliknya sendiri. Energi ini, kedua saudaranya yang telah maju ke depan dimensi, mereka segera merasakan kalau ada 5 energi berbeda. Tapi mereka sangat mengenalnya dari arah belakang tanpa sadar, lalu keduanya berhenti dan berbalik melihat ke belakang mereka. Kakak, ucap Dewa Kematian dengan sedih. Kita harus cepat. Semoga saja apa yang kita pikirkan tidak salah, ucal Dewa Kehancuran sambil menepuk pundak Dewa Kematian, dan berusaha membujuk Dewa Kematian untuk terus maju ke depan. Baiklah, kita harus cepat, jawab Dewa Kematian setelah mencoba untuk tenang. Wush! Keduanya langsung terbang lagi dengan cepat, sambil mencari lokasi yang benar-benar mereka cari di dalam ruang tersebut sebelum mereka merobeknya. Sedangkan di dimensi lain, itu terlihat Lintian berdiam diri untuk sementara waktu, sebelum memutuskan menggunakan kekuatan ruang dan waktu untuk mencoba merobek dimensi yang ada di depannya. Robek! Teriak Lintian sambil mengayunkan pedang elemennya. Sing! Krekek! Ini! Lintian melihat dimensi yang telah dia robek,
dan menemukan kalau dia berada di tempat yang sangat mirip dengan zaman kuno, yaitu tempat di mana dia pernah pergi ke masa itu. Di zaman kuno tidak ada yang namanya dunia rendah, menengah, dan juga tinggi. Tapi dunia saat itu disebut dengan planet, yang berada di luar tata surya yang sangat luas. Planet-planet itu dibedakan dengan energi yang ada di setiap planet, dan juga ada namanya planet utama di mana para dewa zaman kuno hidup. Tentu saja yang sekarang Lin Tian lihat hanyalah tata surya kosong, dan tidak ada satupun planet di depannya hanya. Dia bisa melihat dari jarak yang cukup jauh yang ada di depannya, itu ada 4 planet kecil dengan rantai yang mengikat seseorang di tengahnya. Lin Tian kenal 4 benda yang mirip planet tersebut, karena benda tersebutlah yang menghancurkan planet atau dunia pada saat itu. Meteor perak. Ternyata begitu ya, jadi selama ini zaman kuno bukannya menghilang dan melahirkan sistem baru, tapi zaman kuno dan zaman sekarang telah dipisahkan oleh dimensi yang aneh. Padahal mereka saling berdekatan seperti langit dan daratan, tapi tidak pernah bisa saling menyentuh, ucap Lin Tian dengan serius. Dia yakin kalau suara yang dia dengar tadi, itu juga berasal dari pria yang dirantai oleh 4 meteor perak tersebut. Lin Tian menggenggam pedang elemen dengan kuat, lalu tersenyum dengan santai setelah memutuskan untuk melihat ke depan meteor itu. Dia juga sempat berpikir, kalau keempat meteor itu berhasil dia tarik ke dalam ruang melahapnya, maka dia akan dapat meningkatkan kekuatannya jauh lebih cepat. Tanpa menunda-nunda lagi, dia langsung terbang dengan cepat ke arah 4 meteor tersebut, sambil bersiap untuk bentrok dengan 4 meteor itu. Sial, bagaimana bisa ada orang yang masuk ke tata surya yang kosong ini? Ucap salah satu meteor di sana. Elang perak, cepat bunuh dia. Ucap meteor yang mengikat kaki pria tersebut. Tapi jika aku pergi ke sana, bagaimana dengan pria ini? Tanya meteor yang dipanggil elang perak. Biarkan aku saja yang mengikatnya, dan lagi pula dia juga sudah sangat lemah. Jadi mana mungkin dia bisa kabur, atau menyerang kita dengan kekuatan yang lemah itu, jawab meteor itu kembali. Baiklah, aku serahkan kepadamu singa perak, ucap elang perak sambil melepaskan rantainya. Setelah itu, bentuknya langsung berubah menjadi bentuk elang perak. Dengan cepat dia terbang, dan mencondongkan cakarnya yang tajam ke arah Lin Tian tanpa peringatan apapun. Mendengus. Lin Tian yang melihat itu hanya tersenyum menghina, sambil menyalurkan energi melahap ke pedang elemennya. Dasar pria bodoh, ucap salah satu meteor yang masih mengikat pria yang diikat itu. 2 meteor lainnya juga berpikiran sama dengan meteor yang mengatakan Lin Tian bodoh. Lalu di antara mereka, cakar dari elang perak adalah yang paling tajam, dan bahkan bisa menembus apapun yang ada di dunia ini. Bahkan planet yang kuat pun bisa tertembus oleh cakarnya itu. Pria yang diikat tersebut juga menghela nafas, saat dia melihat Lin Tian yang tanpa takut bersiap mengayunkan pedangnya ke arah elang perak itu. Kenapa kamu begitu bodoh? Ucap pria itu dengan wajah sedih sambil menatap Lin Tian. Bang! Tapi ketiga meteor dan pria tersebut malah dikagetkan dengan teriakan yang mereka kenal. Saat mereka melihat lagi ke arah Lin Tian dan elang perak, mereka melihat kalau kedua kaki elang perak telah dipotong oleh pedang elemen Lin Tian dengan sempurna. Terlalu lemah. Ucap Lin Tian sambil tersenyum main-main sambil menatap elang perak. Semut bajingan, elang perak itu marah dan langsung mengibaskan sayapnya, hingga menghasilkan tebasan angin yang sangat kuat. Lin Tian juga membalasnya dengan tebasan yang dihasilkan dari elemen melahapnya. Melihat serangannya berhasil digagalkan oleh Lin Tian, wajah batu meteor elang perak terlihat sangat marah. Dia meraung dengan keras, lalu banyak bulu dari elang perak itu berterbangan, dan menjadi seperti pisau yang sangat tajam melebihi senjata biasanya. 1000 bulu perak, ucap elang perak. Bulu-bulu elang perak itu seperti pisau terbang, dan dengan segera menyerang ke arah Lin Tian.
Lin Tian tidak tinggal diam, dia langsung menangkis setiap bulu elang perak yang datang kepadanya dengan cukup mudah. Sing sing sing. Melihat betapa mudahnya Lin Tian menghancurkan serangannya, elang perak sadar kalau pemuda ini tidak mudah untuk ditaklukkan. Jadi dia langsung mengirimkan suara kepada yang lainnya, itu agar bisa membantunya mengalahkan Lin Tian. Aku akan pergi, ucap salah satu batu meteor itu. Baiklah, Seriga Perak kalahkan dia dengan cepat, ucap batu meteor singa perak. Serigal perak mengangguk, dan setelah itu dia langsung terbang, lalu berubah menjadi bentuk serigala dan membantu elang perak dengan raungan serigalanya. Melolong. Lolongan serigala perak menambah kecepatan bulu elang perak, yang saat ini menyerang Lin Tian dengan semakin cepat dari sebelumnya. Lin Tian kemudian menjadi lebih cepat lagi, untuk menahan setiap bulu tersebut sambil melindungi dirinya dari lolongan serigala perak. Sing sing sing, Lin Tian tersenyum saat dia melihat, ternyata sudah 2 meteor yang maju untuk melawannya. Jadi saat menatap keduanya dengan jijik, Lin Tian menghilang di depan kedua meteor yang kaget saat melihat Lin Tian hilang. Di mana dia? Ucap elang perak dengan kebingungan. Wush! Tebasan melahap, lahap semuanya, ucap Lin Tian sambil mengayunkan pedangnya ke setiap rantai yang menyegel pria tersebut. Bang 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 bang. Apa? Kedua meteor yang masih berdiam diri sambil mengikat pria itu kaget, karena rantai mereka yang dibanggakan itu hancur hanya dengan 1 kali tebasan oleh Lin Tian. Pria yang terbebas dari rantai itu menghela nafas, dan merasa sedikit lega di hatinya. Dia berbalik untuk memandang ke arah Lin Tian, dan dengan hormat berterima kasih kepadanya. Terima kasih telah membebaskanku, ucap pria tersebut. Lin Tian yang mendengar dan melihat penampilan pria di depannya itu segera terkejut. Karena pria yang ada di depannya ini adalah orang yang pernah dia lihat, bahkan tidak bisa dia lupakan sedikit pun pada saat itu. Pria yang ada di depannya adalah Dewa Kematian, yang dulunya adalah orang merencanakan kehancuran dunia. Dan bahkan dialah orang yang harus disalahkan, atas kematian banyak nyawa pada saat itu. Lin Tian tidak menyangka, kalau pria ini masih hidup sampai sekarang. Tapi dia juga kaget dengan penampilan dari Dewa Kematian. Kamu, bukankah kamu Dewa Kematian? Itu adalah pertanyaan pertama yang keluar dari mulut Lin Tian. Apa, kamu mengenalku? Tanya Dewa Kematian sambil menatap Lin Tian dengan bingung. Bukan kenal lagi, tapi sangat kenal. Kamu adalah salah satu dewa kuno, dan menjadi dalang di balik kematian banyak nyawa saat perang zaman kuno dulu berlangsung, jawab Lin Tian dengan wajah yang rumit. Kamu, bagaimana bisa mengetahui itu semua? Tanya Dewa Kematian dengan serius kepada Lin Tian. Itu karena aku dulu pernah menjelajahi zaman kuno. Dan aku juga telah mengetahui apa yang terjadi di zaman kuno saat itu, jawab Lin Tian dengan serius. Oh, jadi begitu. Kamu adalah orang bertopeng yang selalu bersama dengan Dewi Bulan. Ternyata itu kamu, ucap Dewa Kematian dengan wajah tidak percaya saat memandang Lin Tian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.